Tuhan Yesus, kami siap dengar suara kebenaran. Tuntun kami untuk mengerti maksud-Mu, mengerti jalan-jalan-Mu lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Pakai kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu. Kami bermohon kepada-Mu firman kehidupan di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu berjalan ini kita dalam pembacaan Keluaran pasal 31. Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayat 11 dari perikop Bezalel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjukkan Bezalel bin Uri bin Hud dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamach dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah memberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu: kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Haruslah mereka membuat semuanya. Demikian pembacaan Alkitab pada saat ini. Sepanjang minggu kita dalam perenungan Keluaran pasal 31 ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita ini manusia yang dibuat dari debu tanah. Kalau menurut kitab Kejadian, kita ini diciptakan sebenarnya sama dengan binatang. Sama-sama dari debu. Tapi ada yang membedakan kita antara manusia dengan binatang. Kalau kita manusia, Tuhan memberi kita pikiran, perasaan, kehendak yang orang sebut
hati. Tapi hati di sini bukan menunjuk kepada organ tubuh, tetapi kepada pikiran, perasaan, dan kehendak. Tuhan beri kita sebagai manusia dianugerakannya jiwa dan roh. Kalau hewan tidak seperti itu. Kalau bagi hewan, mereka itu hanya diberi insting. Tapi orang luar biasa, manusia ini sungguh luar biasa. Melebihi ciptaan-ciptaan lainnya. Tuhan memberi kita roh. Tuhan memberi kita jiwa. Yang kelihatan ini yaitu tubuh daging kita itu hanya dari debu tanah. Jadi nantinya akan kembali menjadi debu. Sementara pikiran, perasaan, kehendak, jiwa dan roh kita itu sifatnya kekal, sifatnya abadi, dia tidak akan mati, nantinya akan berurusan dengan Tuhan. Jiwa, roh kita pada akhirnya akan berurusan dengan Tuhan, karena tubuh daging kita ini akan menjadi debu, tapi jiwa roh kita Tuhan inginkan kembali kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hewan kalau kita perhatikan atau binatang, mereka hanya diberi insting. Dorang cari makan boleh, dorang cari atau buat sarang boleh. Itu yang ada pada mereka. Dan itu tidak berkembang, terbatas adanya. Kalaupun diajar, contoh orang yang hobi piara anjing, kan? Orang saya belajar duduk di belakang atau keluar, ya bisa, tapi itu terbatas. Tidak seperti manusia. Manusia diberi akal budi yang hampir-hampir tidak terbatas. Itu manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di setiap zaman manusia itu dalam kehidupannya ada perkembangan. Ada perkembangan secara terus-menerus. Makanya orang pernah kenal, orang katakan, oh ada di zaman batu, ada di zaman besi, kemudian ada di zaman komputer, di zaman modern. Itu yang orang kenal. Sekarang saudara-saudara, kita mulai masuk zaman revolusi industri untuk sekarang. Kalau pertama yang orang kenal, kalau orang dengar-dengar, kalau orang membaca, bagaimana orang perhatikan perkembangan industri, revolusi industri sekarang yang disebut kalau pertama 1.0. Itu yang pertama. Kemudian berkembang sampai pada yang keempat, dan yang terakhir, yang sementara orang nikmati yang teknologinya sekarang ini perkembangan atau revolusi yang super pintar 5.0. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini kita masuk pada revolusi super pintar yang orang perhatikan, di mana segala sesuatu sistemnya sudah sistem digital. Telepon, perbankan, orang mau naik ojek saja, orang mau beli makanan saja. Bahkan kalau orang perhatikan perang yang ada
ada di Ukraina sana sudah pakai sistem digital. Itu akan berkembang dan berkembang sampai dunia ini selesai. Ada perkembangan secara terus-menerus. Hampir-hampir saudara-saudara, kepintaran manusia itu tidak ada lagi batasnya, hampir-hampir. Nah saudara-saudara, karena itu sekalipun dunia ini sudah rusak, sekalipun manusia yang tinggal di dunia ini banyak yang rusak, tetapi berkat-berkat Allah yang sudah diberikan sejak awal, sejak Adam dan Hawa, itu tetap ada. Kalau orang baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, di situ dikatakan Allah memberkati, Allah menyuruh manusia taklukkan bumi ini, kuasailah binatang-binatang. Dan itu yang terjadi. Firman Tuhan itu terbukti, tidak cuma asal-asal. Manusia benar-benar menaklukkan bumi ini. Dalam bacaan kitab Keluaran 31 ini, sebenarnya semua umat Israel sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau orang perhatikan baca Alkitab tentang sejarah Israel, mereka diberkati oleh Tuhan, umat pilihan Tuhan. Sampai sekarang kan Israel menguasai teknologi. Sampai sekarang Israel menguasai atom. Israel menguasai perbankan dan sebagainya. Dan di Keluaran pasal 31 ini, orang perhatikan tadi, ada orang-orang yang kepintarannya, keahlian mereka, dalam tanda kutip, konstruksi atau membangun melebihi orang-orang Israel. Bahkan Musa tidak seperti mereka. Di sini dikatakan Bezalel dan Aholia. Mereka sungguh luar biasa kepintaran, kecerdasan mereka. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang ini dikatakan super pintar. Mereka adalah ahli yang punya multi talenta. Pengertian dan pekerjaan mereka sungguh luar biasa. Di zaman itu tidak ada yang sepintar Bezalel dan Aholia. Tidak ada. Cuma mereka. Tapi kepintaran mereka, di ayat 3 tolong baca bagian bacaan kita tadi. Kepintaran mereka telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi Allah menyatakan berkat, roh Allah diberikan kepada mereka, bukan karena mereka hebat, tapi mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar dipakai oleh Tuhan Allah. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa Tuhan pakai pada orang. Dan ingat saudara-saudara, pemberian ini tidak secara mendadak. Tidak kaget-kaget orang so pintar. Tidak kaget-kaget orang so punya keahlian. Tetapi ini dengan perjuangan. Kalau di Amsal harus belajar. Harus belajar. Nyanda dari keadaan yang bodoh tiba-tiba orang sudah jadi ahli. Harus belajar bagaimana menggunakan alat, bagaimana melebur, bagaimana mengatur itu menjadi lebih indah. Jadi tidak mungkin ini Bezalel dan Aholia ini orang buta huruf, tidak mungkin. Karena mungkin dari kecil mereka sudah belajar. Makanya Tuhan pakai mereka luar biasa. Tuhan pakai dari kecil mereka sudah belajar.
Itu firman Tuhan katakan, yang mempunyai akan ditambahkan. So ada perjuangan. Kan itu orang tua mesti sekolah baik-baik untuk anak-anak. Mesti bawa orang belajar sungguh luar biasa. Mulai dari TK, SD, SMP dan seterusnya. Kasih belajar. Dan selebihnya nanti Tuhan nyatakan. Tuhan pakai mereka dengan cara Tuhan. Kalau di zaman Salomo orang ingat, ada yang namanya Hiram. Dia juga ahli dalam segalanya. Ahli. Karena itu orang berupaya berjuang. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Apalagi orang pe anak-anak cucu. Kasih sekolah pada orang. Nggak cukup juga sampai SMA. Mesti ada keahlian. Ini tuntutan zaman. Orang harus berupaya dan berjuang. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tidak mungkin orang pe anak-anak dorang tidak sekolah langsung ada keahlian khusus. Orang boleh bandingkan zaman primitif, orang-orang yang ada di zaman primitif, orang sudah begitu sekarang. Orang pe anak-anak sekarang so di zaman revolusi industri. Kali itu orang berjuang. Jangan so di zaman ini orang pe anak-anak tahu teknologi. Biar jatuh orang tua sudah tinggal. Orang pe anak-anak, cucu-cucu kita. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi masalah di sini adalah ketika kita jadi pintar, untuk apa? Buat apa ketika kita jadi pintar? Kalau orang belajar dari Besaleel dan Aholiab, orang belajar dari mereka tunduk pada Tuhan. Ada orang yang pintarnya luar biasa, tapi tidak tunduk pada Tuhan. Banyak kali memberontak, merasa diri hebat. Yang seperti ini pasti akan dihukum Tuhan. Dihukum oleh Tuhan. Kita ingat sejarah dalam catatan Alkitab. Ada yang hebat, ada yang luar biasa. Siapa dia? Dia adalah Lucifer. Akhirnya dicampakkan oleh Tuhan. Dihukum oleh Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Besaleel dan Aholiab, mereka dihadapkan dengan proyek yang besar. Kalau orang baca di Keluaran ini, orang baca sampai pasal berapa itu, ada proyek yang besar yang mereka tangani, yang mereka hadapi. Proyek yang luar biasa. Kalau di bagian Keluaran ini, bagian sebelumnya, proyek mereka triliun. Luar biasa. Besaleel dan Aholiab ini, mereka bersentuhan langsung dengan emas, dengan perak, dengan tembaga, dengan batu permata yang tidak ternilai. Buat saja baju efod yang dipakai oleh imam, ada 12 batu permata. Bayangkan itu, harga permata yang luar biasa. Ini pilihan Tuhan, bukan pilihan manusia. Hebatnya di sini kita perhatikan Besaleel dan Aholiab, hebatnya mereka. Bahkan tukang-tukang bangunan yang ada pada waktu itu, apa yang mereka lakukan? Dari kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan, tidak ada penyelewengan sekecil pun. Atau yang orang kenal sekarang, tidak ada korupsi. Kenapa? Pertama, karena mereka ini hidup takut akan Tuhan. Kemudian yang dibuat, yang mereka hadapi adalah ukuran
tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Karena ini sudah diukur oleh Tuhan. Ukurannya tepat, panjang, lebar, tinggi. Itu tepat sekali. Demikian juga dengan pakaian efod, dengan peralatan-peralatan yang ada, semua tepat. Mereka hidup benar-benar melakukan kehendak Tuhan karena mereka takut akan Tuhan. Kita bayangkan batu permata ukurannya berapa emas. Bahkan ketika dipakai itu harus emas yang murni. Perabotan-perabotan harus dilapisi dengan emas. Bahkan tabut Allah itu dilapisi dengan emas. Sampai-sampai orang yang boleh mendekati, berani pegang, berani sontong mati. Nah, ini karena apa? Kekudusannya. Orang yang melakukan, orang yang membuat itu juga harus kudus. Harus kudus. Tidak karang-karang orang bekerja. Tidak asal-asal. Nah, saudara-saudara, kita boleh bayangkan kalau sekarang ada proyek yang sebesar ini. Tolong bayangkan. Sekarang banyak orang-orang pandai. Tapi apakah benar-benar mereka hidup takut akan Tuhan atau tidak? Apakah benar-benar mereka hidup sama seperti Bezalel dan Aholiab, menggunakan kepintaran, kecerdasan mereka dengan dasar takut akan Tuhan, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan? Kalau orang baca di pasal selanjutnya, mereka diberkati luar biasa oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita diajak, kita semua terpanggil sama seperti Bezalel dan Aholiab. Kita diajak bahwa kita harus tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Apalagi itu orang yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan, harus tunduk, kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan suruhkan kepada kita. Baik orang pendeta, penatua, diaken, koordinator komisi, pejabat-pejabat pemerintah. Mari Tuhan kerjakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Pakai ukuran Tuhan. Tuhan bersyukur Tuhan dipilih dari begitu banyak orang untuk melakukan tugas dari Tuhan. Dan karena itu Tuhan harus lakukan atas dasar takut akan Tuhan. Ibu-ibu, orang bisa masak. Ibu-ibu orang bisa atur, orang rumah tangga, atur tuh di rumah, orang bisa jualan dan sebagainya. Itu keahlian kita. Kalau orang tukang ojek, kalau orang nelayan, itu keahlian kita. Petani, orang syukuri semuanya itu di dalam Tuhan. Nikmati setiap pemberian Tuhan. Kalau Tuhan kasih istri 4 orang, nikmati. Jangan lihat orang pe istri. Kalau Tuhan kasih suami 4 orang, nikmati. Jangan lihat orang pe suami. Syukuri semua yang Tuhan beri. Orang ini terajak jadi ahli di dunia ini. Tapi ahli di dunia ini ada batasnya. Ada batasnya. Yang tidak ada batas adalah di surga. Ketika orang takut akan Tuhan, ketika orang hidup melakukan kehendak Tuhan, kita akan ada di surga. Dan di sana tidak ada batas. Di dunia sekarang ini, kalau orang lihat tadi revolusi industri, sampai di 5.0, orang lihat kenyataannya, berkembang selanjutnya. Itu cuma sampai di dunia. Tetapi kelak kita akan berhadapan dengan Tuhan. Orang percaya, orang semua sementara dihadapkan dengan pembangunan. Bukan membangun secara fisik, tapi kita diajak membangun rohani kita. Bangunan rohani kita.
dan nilainya takkan terukur. Kalau orang bangun rohani kita, nilainya tidak akan terukur. Itu bukan sekedar harta jasmani kita di dunia, tetapi kita membangun tubuh rohani kita sampai pada kekekalan di sorga nanti. Karena itu firman Tuhan katakan, tubuh adalah bait Allah. Bangun bait Allah, tubuh kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini tidak cuma sampai sama dengan Besaleel dan Aholia, sekedar ahli saja. Orang punya ahli yang luar biasa. Ahli bangunan kita adalah Tuhan Yesus. Karena itu letakkan pembangunan kita di atas dasar yang kuat, yaitu di dasar Tuhan Yesus Kristus. Sehingga orang akan merasakan, bukan dari emas, bukan dari perak, bukan dari batu permata dan sebagainya, tapi kehidupan kekal di surga nanti. Sifatnya kekal. Karena itu bait Allah ini harus kudus. Orang hidup ini harus kudus. Apa yang diperintahkan Tuhan, itu yang harus orang buat. Harus seperti itu. Kalau Tuhan perkenankan orang membangun bait Allah yang kudus, yaitu tubuh kita sendiri, jangan pandang enteng dengan ahli bangunan kita, yaitu Tuhan Yesus. Jangan pandang enteng, karena lain-kali orang pandang enteng. Datang aja di gereja rasa-rasa. So datang di gereja cuma suka di luar bawa cerita, bukan berarti itu di luar sana bawa cerita, enggak. Maka ada tuh gunakan kesempatan mau duduk di dalam karena bebas kalau di luar toh. Tapi selama ini kalian enggak, kalau orang duduk memang duduk beribadah. Tapi ada yang menggunakan kesempatan. Puji Tuhan di sendangan ini biasa orang keluar di saat tersemat, semua cari tanpa aman. Orang pakai dengan kegiatan-kegiatan yang tidak berkenan ke Tuhan. Tapi puji Tuhan, selama saya ada di sendangan, tidak ada jemaat sendangan begitu kan. Biasa di tempat lain. Tapi ini kalau tong ahli bangunan datang, dia akan melihat bangunan yang sudah dibentuk bait Allah ini. Apakah sempurna, apakah benar di hadapan Tuhan, atau Tuhan cuma mulia sampai di pintu. Karena ada yang cuma suka sampai di pintu. Nah, ini jadi tanda awas bagi kita. Orang harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita bangun kehidupan kita. Bait Allah yang kudus ini, orang tubuh ini, supaya kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus katakan, jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di sorga. Harta di bumi bisa akan dimakan dengan lunak dan karat. Tapi harta yang di sorga akan kekal selama-lamanya. Orang baca dalam Matius 6 ayat 19. Harta yang kekal di sorga. Kalau di dunia ini cuma sementara. Karena itu berjuanglah untuk orang boleh menikmati kehidupan dan untuk benar-benar bait Allah ini, yaitu tubuh kita, benar-benar sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam kepada mereka yang tidak sempat hadir beribadah, yang sudah lanjut usia, yang dalam keadaan sakit, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.